Anak-anak, para peserta pembelajar yang terkasih, kita berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan memperdalam topik tugas gereja melayani atau diakonia. Tugas gereja menguduskan dan tugas gereja mewartakan kita sudah bahas pada pokok sebelumnya, dan silakan Anda bisa untuk membuka kembali videonya. Tugas gereja melayani atau diakonia. Dasarnya dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak, apa pesan dari Injil Markus tersebut dalam kaitan dengan pokok pembahasan tugas gereja yang melayani? Yang pertama, murid Yesus itu bersedia minum cawan, dalam tanda kutip. Cawan itu lambang pengorbanan sampai mati di dalam pelayanan. Jadi murid Yesus itu harus bersedia melayani, berkorban bahkan sampai mati. Yang kedua, pesan yang kedua, agar para murid Yesus itu mempunyai mental yang berbeda dengan para penguasa. Tadi Yesus mengatakan penguasa itu minta dilayani. Penguasa itu minta dihormati. Penguasa itu minta dipatuhi. Nah, murid Yesus harus mau melayani dan bahkan seperti seorang hamba. Lalu pesan yang ketiga, pelayanan murid Yesus atau gereja itu adalah pelayanan yang menyelamatkan. Pelayanan yang menyelamatkan. Kendati seseorang harus sampai mengorbankan hidupnya. Dan yang keempat, pelayanan murid Yesus itu untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan orang yang dilayani. Bukan untuk keagungan, kebesaran, kemuliaan diri sendiri. Itu pesannya. Nah, kalau kita melihat dari teks bacaan kitab suci tadi dan pesan tersebut, maka melayani itu menjadi identitas murid Yesus, menjadi identitas gereja. Artinya ada murid Yesus, harus ada di situ pelayanan. Ada gereja, harus ada pelayanan di situ. Nah, kata melayani itu sangat penting di dalam pewartaan Yesus. Misalnya pada saat perjamuan terakhir, di situ Yesus membasuh kaki para muridnya. Itu adalah simbol pelayanan seorang hamba, melayani dengan rendah hati. Nah, barang siapa menyatakan diri murid Yesus, maka ia wajib hidup seperti Yesus.
Itu di dalam surat pertama Yohanes 2 ayat 6. Dan Kristus anak-anak Kristus yang mengambil rupa seorang hamba. Itu Filipi 2 ayat 7. Hamba yang melayani. Tidak ada artinya jika murid-murid Yesus tidak mengambil rupa seperti tidak ada artinya jika murid-murid Yesus itu mengambil rupa seorang penguasa. Dia harus mengambil rupa seorang hamba. Dan melayani itu berarti mengikuti jejak Yesus. Nah, di dalam gereja kita anak-anak, pelayanan di dalam gereja itu bisa dibedakan menjadi pelayanan liturgis dan pelayanan non-liturgis atau sosial ekonomi. Walaupun sebenarnya ini tidak bisa dipisahkan. Karena pelayanan sosial yang non-liturgis itu dilakukan bersumber dari liturgis. Dan pelayanan liturgis itu juga menjadi tindak lanjut dari pelayanan yang sosial ekonomi. Berikut ini kita melihat beberapa gambar contoh pelayanan liturgis. Ada kor, pembawa persembahan, misdinar, lektor, prodiakon, dan masih banyak lain. Bagaimana dengan pelayanan non-liturgis yang dibuat gereja ini? Ada ayo sekolah, ayo kuliah atau asak, ada balai pengobatan, ada posko bencana banjir, ada memberikan sembako kepada masyarakat di sekitar, memberikan binatang kurban saat Idul Adha. Nah, lalu bagaimana pelayanan gereja dalam arti kita sebagai pribadi, sebagai anggota gereja? Kita bisa berdonasi jika ada yang mengalami kesusahan. Nah, pada saat pandemi ini bisa saja kalian secara pribadi memberikan sumbangan apa? Masker, memberi sumbangan apa? Face shield, memberi sumbangan apa? Hand sanitizer, dan sebagainya. Di sini ada anak yang memberikan sumbangan masker, sumbangan apalagi itu makanan untuk security di perumahan. Nah, saya akan menampilkan, sekarang Bapak akan memperlihatkan satu kisah menarik yang sangat bermakna, kisah Dr. Lee Agustinus Darmawan, dokter yang peduli kepada kaum pinggiran. Dr. Lee Darmawan ini memberikan pelayanan medis secara gratis kepada ribuan masyarakat miskin di desa-desa di seluruh Indonesia. Dia seorang ahli bedah. Dia mengatakan begini, saya terpanggil untuk melayani mereka yang miskin dan terpinggirkan. Saya terpanggil untuk mengabdikan diri untuk masyarakat kita yang sebagian besar masih hidup di dalam kemiskinan, terutama anak-anak. Mereka harus diselamatkan dari kemiskinan, terutama karena malnutrisi atau gizi buruk. Karena itu maka Dr. Lee Darmawan ini pergi ke pelosok-pelosok seluruh Indonesia memberi pengobatan gratis dan vitamin. Pada tahun 2011 beliau dianugerahi dianugerahi penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia. Beliau tercatat sebagai dokter yang memberikan pelayanan gratis kepada pasien sebanyak 12.380 orang pasien. Mari kita coba melihat lebih dalam. Apa sih motivasi Dr. Lee? Motivasinya adalah untuk menyelamatkan anak-anak dari kematian karena malnutrisi. Membantu orang-orang miskin agar bisa disembuhkan, bisa berobat gratis. Dan dia mendirikan rumah sakit terapung di tengah laut dengan kapal, agar masyarakat pulau-pulau itu bisa berobat tanpa harus ke daratan yang jauh. Dan sebagai seorang Katolik, Dr. Lee ini sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Membantu orang-orang miskin, menyelamatkan masyarakat akibat gizi yang buruk. Nah, semangat yang bisa kita teladani itu adalah membantu tanpa pamrih, menolong tanpa melihat suku, melihat agama, dan latar belakang. Tentu ini luar biasa. Mari sekarang kita melihat dasar pelayanan gereja. Dasar pelayanan gereja itu harus disemangati pelayanan Yesus sendiri. Jadi didorong oleh pelayanan Yesus. Karena itu pelayanan itu berarti mengikuti jejak Yesus. Pelayanan itu menjadi apa? Perwujudan iman Kristiani.
Dan pelayanan Kristiani itu sikap pokok para murid Yesus. Dengan kata lain, melayani sesama adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani sebagai konsekuensi dari iman kita. Nah, ciri-ciri dari pelayanan gereja itu bersikap sebagai pelayan. Nggak boleh sebagai seorang instruksioner, nyuruh. Pelayanan itu memberikan contoh pelayanan langsung terlibat. Dan yang kedua, ciri yang kedua adalah kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Artinya bahwa kita melayani ini didorong oleh semangat spiritualitas, semangat Yesus yang mencintai, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Guru. Karena itu orientasi pelayanan gereja ditujukan kepada kaum miskin, untuk menaikkan martabat kaum miskin, tidak menjadikan objek. Dan karena itu kita lakukan dengan rendah hati. Refleksi terakhir yang kita bisa lakukan supaya apa yang kita pelajari ini berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa melakukan satu hari satu perbuatan baik kepada orang lain. Misalkan kerja bakti, misalkan membantu orang tua ngepel, misalkan memberi masker. Nah, kemudian pada saat kalian melakukan itu, dokumentasikan dan posting di Instagram. Ini bukan pamer, tapi kita berusaha untuk apa? Untuk mempengaruhi media sosial itu dengan hal-hal yang positif. Itu saja anak-anak, semoga ini bermanfaat dan silakan Anda mendalami lebih dalam. Amin. Kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam, Tuhan memberkati.